Ya, akhirnya JDT kembali tewaskan klub dari China Guangzhou FC ya. Sempat parkir bus dan buat JDT kesulitan ya. Akhirnya JDT berhasil memastikan untuk tetap berada di peringkat atas kumpulan I ya. Ini menarik, dan bagaimana kans JDT untuk lolos dari kumpulan I ini? Ikuti video ini sampai akhir. Saya Juta Mor Indonesia yang sering kali cakap bola sepak Malaysia. Selamat datang di JJS Update. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ini habis sholat subuh nih, 28 April 2022 ya. Semoga teman-teman di Malaysia atau Indonesia sehat-sehat semua ya. Bentar lagi kita akan hadapi Hari Raya Idul Fitri ya. Dan semoga untuk konteks bola sepak nanti di tanggal 30 JDT boleh memastikan untuk lolos dari kumpulan I ini. Nah, ini menarik ya untuk perlawanan Guangzhou FC melawan JDT semalam, ataupun match day kelima Liga Juara-Juara Asia, dimana sebelum ini Benjamin Mora sempat cakap akan ada muka baharu ya di perlawanan melawan Guangzhou FC. Walaupun sebelum melawan Guangzhou kita tahu apa yang berlaku di perlawanan Kawasaki Frontale melawan Johor Darul Ta'zim ya, dimana di sini itu Johor Darul Ta'zim tewas sangat telak ya dengan adanya beberapa rotasi ya. Tapi nampaknya Benjamin Mora juga tidak kapok dan mencoba melakukan rotasi lagi di perlawanan semalam dan menyimpan sebagian yang mungkin sudah terkuras di perlawanan itu untuk perlawanan penentuan ataupun final di tanggal 30 esok ya. Dan itu dibuktikan ya dengan adanya nama-nama yang jarang diturunkan ya dari Johor Darul Ta'zim ya. Tetapi memang ini kolaborasi dengan player yang senior ya. Maksudnya yang sudah boleh diturunkan. Nah, Bekson kita tahu di perlawanan sebelum ini tidak boleh bermain ya, Forestay yang main. Nah, kali ini Bekson bermain ya, kipernya tetap Sahrizal Marlia, Samir Kuti masuk, Natal Hongwan yang kemarin sebelum ini melawan Kawasaki juga masuk ya. Leandro sebelumnya tidak dimasukkan ya. Kalau Leandro sih biasa. Akhir Rashid ini dimasukkan, Nazmi juga dimasukkan lagi, Demurga ya jarang mendapatkan kesempatan kalau di Liga Juara-Juara Asia juga bermain. Sahrul Saad kembali juga bermain ya, dan juga ada Sahmi Safari ditambah Arif Aiman yang kembali dimainkan sebagai starting 11. Ya, jadi tetap ada rotasi, tetapi tetap ada juga yang core dari starting 11 yang sebelum ini boleh dijadikan jadi sebagai acuan utamanya ya. Mungkin nanti nih next ketika perlawanan matchday ataupun matchday kelima Liga Juara-Juara Asia akan benar-benar skuad terbaik yang dimiliki JDT ya, karena itu untuk penentuan. Nah, ini aku coba ulasannya ya. Jadi di perlawanan itu kita tahu skornya adalah 2-0 untuk kemenangan Johor Darul Ta'zim ya, tahniah untuk JDT, TMJ dan juga BOS tentunya. Ya, walaupun memang JDT ini sangat-sangat dominan ya di perlawanan semalam, tetapi memang agak kesulitan ya untuk membobol gawang Guangzhou, karena ini Guangzhou ini udah pasrah lah ya. Jadi yang penting tidak kemasukan banyak saja ya. Jadi akhirnya parkir bus ya. Kita tahu di awal-awal ya Bekson dapatkan dilanggar di kotak penalti, kemudian dimanfaatkan dengan baik Bekson da Silva ya, satu jaringan, berarti gol kelima. Beberapa menit kemudian sebenarnya ada kesempatan juga Bekson ya, tapi sayang tak masuk. Kemudian di akhir-akhir Bekson juga akhirnya mendapatkan kesempatan penalti juga selepas Ramadan Saifullah juga dilanggar ya di kotak penalti oleh Guangzhou FC ini ya. Dengan demikian maka apa yang berlaku dengan kemenangan ini tentu ya JDT secara mata mendapatkan 3 mata, kemudian mendapatkan koefisien AFC competition ranking juga ya, akan berimpact baik untuk peringkat Malaysia di Asia, sehingga ini yang mempengaruhi lolos tidaknya ke Liga Juara-Juara Asia selanjutnya. Terus ada uang juga yang didapat kalau tak salah 50.000 USD ya, jadi sudah 3
berarti 3 kemenangan ya, 2 melawan Guangzhou, 1 melawan Ulsan ya. Dan sebenarnya ada juga lebih kecil ketika imbang melawan Kawasaki Frontale ya. Kita tahu sebenarnya dengan hasil ini tentu sangat positif ya, karena di statement sebelumnya juga Benjamin Mora ini cakap tidak pikirkan ya perlawanan antara Ulsan melawan Kawasaki Frontale, dan selepas laga usai ya itu akan hitung-hitungannya di tabel klasmen. Dan kita tengok memang aku juga cukup kaget ya bagaimana Kawasaki Frontale selepas ya mengalahkan JDT begitu meyakinkan 5-0. Sebelum ini, sebelum perlawanan melawan sebelum Guangzhou melawan JDT ini berhasil dikalahkan, ditewaskan oleh Ulsan Hyundai dengan skor yang cukup apa ya, ketat, yaitu 3-2. Nah sebenarnya kalau kita cuman lihat skor saja tidak kelihatan ya. Kalau kita tengok skor 3-2, oh pikir Ulsan unggul ya. Tapi kalau kita tengok sebenarnya Ulsan melawan Kawasaki Frontale senantiasa yang mendapatkan tekanan, yang sering yang mendapatkan tekanan itu adalah Ulsan Hyundai ya. Rembatannya juga banyak dari Kawasaki Frontale, tapi ya memang ya secara efektivitas ini lebih baik Ulsan Hyundai ya. Itu kalau kita tengok secara menyeluruh. Begitu juga perlawanan antara Guangzhou FC melawan JDT ya. Kalau kita cuma tengok dari skor, ini skornya 0-2, dua-duanya ini penalti, seolah-olah nih JDT tak ada kesempatan ya. Padahal kalau kita tengok statistik ya, JDT ini sangat dominasi ya untuk ball possession, untuk rembatan ataupun tembakan-tembakan ke arah gawang ataupun yang miss dari penjaga gol ya, itu sangat berbanding jauh lah dengan Guangzhou FC gitu ya. Dan JDT juga bermain Selasa ya di santai semalam, maksudnya ya karena memang agak sukar lah ya untuk membongkar pertahanan dari Guangzhou FC yang memang dari awal ini fokusnya defense ataupun bertahan ya. Tapi sekali lagi ini menarik ya, karena dengan hasil ini ya tentu makin ngeri ya, ataupun siapapun yang mau lolos dari kumpulan ini ditentukan sampai perlawanan akhir. Nah kita anggap Kawasaki Frontale versus Guangzhou ini sudah jelas lah dimenangkan oleh Kawasaki Frontale lah. Dan tinggal partai yang menentukan lagi adalah JDT melawan Ulsan Hyundai. Nah untuk table klasmen sementara, JDT naik ke puncak ya dengan 5 kali perlawanan, 3 kali menang, 1 kali draw, 1 kali kalah ya dengan 10 mata. Kemudian peringkat 2 ada Ulsan Hyundai dengan 3 kali menang, 1 kali draw, 1 kali kalah dan juga sama 10 mata. Sedangkan Kawasaki Frontale 5 kali main, 2 kali menang, 2 kali imbang dan 1 kali tewas ya dengan 8 mata. Jadi asumsinya Kawasaki Frontale menang, poinnya 11 dan jadi dengan ini ya, kenapa JDT ini bisa berada di puncak klasmen? Kalau tak salah ini berarti unggul secara head to head ya. Jadi nanti ada potensi ketiga klub ini akan punya poin yang sama. Nah ini aku nggak tahu hitung-hitungannya ya, karena JDT itu dengan head to head dengan Ulsan misalnya imbang ya, misalnya imbang esok nih dengan Ulsan menang, tetapi head to head dengan Kawasaki Frontale kalah. Di satu sisi Kawasaki Frontale head to head dengan JDT menang, tetapi head to head dengan Ulsan Hyundai kalah ya. Jadi ketiga tim ini saling mengalahkan ya. Walaupun nanti kalau kita tengok marginnya ini agak berbeda, ini agak cukup rumit ya. Tetapi jalan satu-satunya menurut aku daripada macam itu ya memang harus menang di perlawanan akhir melawan Ulsan Hyundai ya. Jadi itu laga penentuannya. Kan kita JDT ini tak boleh berharap oh tiba-tiba Guangzhou ini kalahkan Kawasaki Frontale ya. Ini agak sukar terjadi. Hampir berat ini terjadi, walaupun kalau kita cakap di atas padang nih semua boleh berlaku ya.
Ya tapi agak berat ya, kalah. Kalau imbang pun ya agak sukar ya. Jadi anggap udahlah Kawasaki Frontier menang, otomatis JDT harus memenangkan laga esok ya. Jadi menarik ya, tapi ya masih ada kesempatan dan ya pokoknya di laga esok harus tim yang terbaik yang dipakai oleh Benjamin Mora. Nah mungkin itu aja untuk video kali ini. Sekali lagi tahniah ya. Semoga memang nanti diberikan kesempatan JDT untuk mencipta sejarah di Stadium Sultan Ibrahim esok. Itu aja, kalau ada salah cakap aku mohon maaf ya. Terima kasih sudah menonton. Sia-sia semua. Salam satu rumpun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.